Jadi pagi hari ini kita mau ibadah online. Kalian semua pada kangen gak nih sama ibadah offline? Aku percaya kalian pasti kangen sama ibadah offline. Ayo, siapa yang masih setia baca Alkitab? Masih setia berdoa dan bantu papa mama di rumah? Tetap semangat ya. Nah, sekarang kita bakalan dengerin gimana sih tata cara ibadah online dari Ella sama Zaid. Bye guys, selamat beribadah online. Baju yang rapi dan topan ya. Gak boleh sambil tidur-tiduran ya. Mainnya nanti dulu ya. Makannya juga nanti dulu ya. Mari siapkan hati dan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, coba Cici mau lihat dulu nih siapa aja yang udah siap mau ikut ibadah online hari ini. Wah, udah rame aja nih pagi-pagi. Ternyata semuanya semangat banget ya mau ikut ibadah online. Dan tentunya Tuhan Yesus juga senang banget kalau adik-adik bukan cuma hadir atau absen dalam ibadah online, tapi semuanya antusias untuk ikut bernyanyi memuji Tuhan, mau menari buat Tuhan, bersaksi juga untuk Tuhan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semuanya mau kan antusias memuji Tuhan? Nah, kita mau bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita mau mulai ibadah kita dengan penuh semangat. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Masih semangat semuanya kan? Kita mau lanjut memuji Tuhan. Semuanya, ayo kita mau katakan. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita ulang dari awal lagunya.
love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Siapa yang masih mau memuji Tuhan? Kita masih mau bangkit berdiri lagi karena kita semua anak-anak Tuhan yang semangat dan kuat. Karena Tuhan Yesus sudah kasih kalian kaki dan tangan untuk memuji Tuhan dan menari buat Tuhan. Mari kita semua gunakan tangan dan kaki kita untuk memuji Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, parang-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang-pam-pam temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh sukacitaku, parang-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang-pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Parang-pam-pam. Kita ulang dari awal ya. Oh sukacitaku, parang-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang-pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Parang-pam-pam. Sekarang waktunya kita untuk menyaksikan kesaksian dari teman-teman kita yang hebat-hebat. Penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Evot. Nah, kalian jangan bosan ya, karena aku sering tampil. Aku sudah melakukan activity challenge minggu lalu, yaitu kita mengumpulkan data tentang diri kita. Nah, tinggi badanku adalah 137 cm dan berat badanku adalah 37 kg. Artinya, aku langsing tapi sedikit gemuk. Nah, ayat Alkitab kita minggunya adalah Lukas 19 ayat 10. Tuhan
berfirman, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Terima kasih teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Shalom teman-teman. Ini adalah kreativitas minggu ini. Berat aku memang lebih tinggi. Aku lebih jadi aku tinggi loh. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Happy Sunday. God bless you. Shalom teman-teman. Tinggi badanku 133 cm, berat badanku 28 kg. Ayat hafalan hari ini adalah Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bye teman-teman, happy Sunday. Adik-adik, siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Kalau yang cinta pakai banget sama Tuhan Yesus, ayo siapa? Yang tadi katanya cinta banget sama Tuhan Yesus, kita mau nyanyikan sama-sama lagu ini ya adik-adik. Yuk, mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mencintai kita. Kita mau katakan sama-sama. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita ulang lagi adik-adik. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipatkan tangan, tutup mata. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini, kalau sampai saat ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan, dengan tubuh yang baik, tubuh yang sehat, semua karena kasih karunia Tuhan Yesus buat kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Engkau yang pimpin supaya kami bisa sungguh-sungguh mengerti cerita firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang selalu semangat dan selalu bersuka cita. Ketemu lagi dengan Cik Peggy. Adik-adik, Cici mau tanya nih, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Ciye mengenai seseorang yang hidupnya berubah setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Siapakah orang itu? Sakeus, Ci. Ya, betul sekali jawabannya. Sakeus, seorang pemungut pajak, seorang yang kaya, punya segalanya. Dia orang berdosa adik-adik. Dia dibenci oleh banyak orang karena Sakeus memeras duit rakyat adik-adik. Tetapi Sakeus setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus di hatinya, hidupnya berubah. Sakeus menjadi orang yang murah hati dan orang yang jujur adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencari orang-orang berdosa yang tidak disukai oleh orang-orang sekitar. Contohnya seperti Sakeus. Dan ada juga orang-orang yang hidupnya dijauhi dan tidak disukai oleh orang-orang sekitar. Seperti pada video yang akan kita saksikan bersama adik-adik. Yuk kita lihat yuk. KERIKIL. Kerikil. Kribo dekil. Itu namaku. Kribo dekil. Di dalam dunia ada 2 atau 3 ya? 2 kali ya atau 3 ya? Oh, jadi lupa ya, 2 atau 3 jalan. Aku mau tidur deh. Tidur, bangun lagi. 3 kali 3 berapa? Ayo, 3 kali 3, tahu nggak? Aku tahu 3 kali 3 adalah 10. Bener kan? Tidur lagi deh ya. Bangun lagi. Adik-adik, orang-orang seperti si kerikil ini adalah orang-orang yang tidak berharga, tidak mempunyai pengharapan, tidak disukai dan dijauhi oleh orang-orang sekitar. Tidak ada yang mau berteman dengan dia lagi karena merasa takut atau karena merasa tidak ada gunanya berteman dengan orang-orang seperti itu. Bahkan sebagian orang merasa rugi untuk berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab adik-adik, kita mendapatkan kisah tentang Tuhan Yesus yang datang ke daerah orang Gerasa untuk mencari dan menyelamatkan orang yang dijauhi dan tidak disukai oleh orang-orang sekitar karena dia kerasukan roh jahat. Mari kita saksikan bersama kisahnya. Di suatu daerah orang Gerasa, ada orang yang kerasukan roh jahat. Ia berbahaya sehingga orang-orang di tempat itu mengikatnya dengan rantai. Tetapi ia sangat kuat dan selalu memutuskan rantai yang diikat padanya, sehingga tidak ada orang yang berani mendekatinya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-murid pergi ke daerah orang Gerasa itu dengan perahu. Baru saja Tuhan Yesus turun dari perahu, orang yang dirasuk roh jahat itu melihat dari kejauhan dan berlari menemui Tuhan Yesus. Tetapi ketika ia sampai, ia langsung sujud menyembah Tuhan Yesus. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Ia memohon agar jangan disiksa. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Legion," jawab orang itu. Legion artinya ada banyak roh jahat yang merasuki orang itu. Tuhan Yesus menyuruh roh jahat yang banyak itu keluar dari orang itu.
"Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Roh jahat yang di dalam orang itu pun gemetar dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Ia memohon kepada Tuhan Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adapun di lereng bukit ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh jahat itu meminta kepada Tuhan, "Pindahkan kami ke dalam babi-babi itu dan biarkan kami merasukinya." Lalu Tuhan Yesus mengabulkan permintaan roh jahat itu dan berkata, "Pergilah." Lalu keluarlah roh jahat itu dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka seluruh kawanan babi yang jumlahnya kurang lebih 2.000 ekor itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati. Para penjaga babi menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi. Ketika penduduk kota itu datang dan melihat bahwa orang yang dirasuk roh jahat itu sudah sembuh, maka semua menjadi takut dan meminta Tuhan Yesus untuk pergi dari tempat itu. Kemudian orang yang telah sembuh itu ingin mengikut Yesus. Tuhan Yesus menjawab, "Tetaplah di sini. Beritahu semua orang apa yang telah aku perbuat." Orang itu pun taat dan semua orang menjadi heran. Adik-adik, setelah melihat film tadi, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, yang hebat, ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Tuhan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat, atas setan-setan. Tidak ada kuasa manapun yang dapat menyamai kuasa Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus datang di daerah orang Gerasa, kuasa Tuhan Yesus dirasakan oleh roh-roh jahat yang merasuki orang itu. Adik-adik, dari kejauhan dia mengetahui kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika ia melihat Tuhan Yesus, ia berlari untuk menemui Tuhan Yesus. Ia sujud dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh roh jahat itu pergi keluar dari orang itu. Roh jahat yang ada di dalam orang itu takut, gemetar, dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Kuasa iblis dikalahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Adik-adik, orang yang kerasukan roh jahat itu sudah dibebaskan menjadi orang yang merdeka dan sudah sadar kembali. Ia memohon kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, izinkan aku ikut. Guru, izinkan aku menjadi murid." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Tidak, pulanglah ke rumahmu, pergi ke kampungmu, pergi ke saudaramu, ceritakan tentang apa yang Allah telah perbuat, bagaimana Allah mengasihi engkau." Orang itu pun taat, adik-adik. Pada hari itu, orang itu menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Orang itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada banyak orang di kampung-kampungnya, di kota-kotanya. Orang-orang semua tahu siapa orang ini, karena mereka kenal benar bahwa orang ini yang dulunya dikuasai oleh roh jahat, yang ada di kuburan, siang malam berteriak-teriak, yang kita rantai tapi diputuskan, yang memukuli dirinya dengan batu, yang kita takuti. Tetapi pada hari itu, orang itu dengan semangat berkata, "Allah yang mengasihi aku, Yesus orang Nazaret itu membebaskan aku dari roh-roh jahat." Wow! Semua orang yang di kampung dan di kota-kota menjadi terheran-heran dan percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang dulunya terbuang, adik-adik, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah menjadi orang yang bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi adik-adik,
bagaimanapun kondisi seseorang, Tuhan Yesus tidak pernah menganggap orang itu rendah. Tuhan Yesus dihadapkan dua pilihan, memilih antara babi-babi yang jumlahnya 2000 ekor atau orang yang kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus memilih menolong orang yang kerasukan roh jahat, yang sudah tidak mempunyai pengharapan lagi, yang sudah kehilangan keluarganya, dan tidak ada orang yang mau berteman dengan dia lagi. Bagi Tuhan Yesus, orang ini sangat-sangat berharga, lebih berharga dari 2000 ekor babi, yang kalau dihitung sekarang ini, misal 1 ekor babi dihargai 2 juta. Jadi nilainya sekarang kalau 2000 ekor babi kira-kira 4 miliar adik-adik. Wow, 4 miliar itu nolnya 9 adik-adik, banyak banget. Tapi di mata Tuhan, manusia jauh-jauh lebih berharga daripada 2000 ekor babi tadi. Nah, begitu juga dengan hidup kita adik-adik. Kita ini orang yang berdosa, tidak mempunyai pengharapan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua, bukan dengan uang atau harta, bukan dengan emas atau perak, tapi dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya yang mahal, yang tercurah di kayu salib, untuk melepaskan kita dari dosa, untuk kita menjadi anak-anak Allah. Adik-adik, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita ini? 1. Tuhan Yesus berkuasa atas segala roh-roh jahat. Tuhan Yesus berkuasa atas setan-setan. 2. Tuhan Yesus lebih menghargai jiwa seseorang daripada harta kekayaan sebanyak apapun. 3. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebaikan kita. Itu adik-adik, kita harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang kita terima kepada papa mama, kepada orang-orang di sekitar kita, seperti yang dilakukan oleh orang Gerasa yang sudah dibebaskan dari roh jahat. Dia bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Tadi kita akan menyaksikan teman kita yang akan menyampaikan pernyataan anugerah Tuhan yang dialami di dalam hidupnya. Yuk kita saksikan. Halo, saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, bukan perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, saya diberkatin di dalam Tuhan. Saya berharga karena saya milik Tuhan. Saya berharga karena Yesus mengasihi saya. Happy Sunday. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Adik-adik, nanti pada waktu menghafal, adik-adik ingat ya, kata engkau diganti dengan nama adik-adik masing-masing. Dan kataku huruf besar dan aku huruf besar diganti dengan nama Tuhan. Contoh, Michael. Oleh karena Michael berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi Michael. Ya, adik-adik ingat ya. Sekarang kita mau tutup ibadah online kita dengan berdoa. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Kita mau lipat tangan kita. Kita mau tutup mata dan tundukkan kepala. Adik-adik ikutin ya Cici berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus sudah menciptakan saya. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kejadian saya ajaib dan dahsyat. Ajaib apa yang Tuhan buat. Tuhan Yesus, saya bersyukur
kalau Tuhan menjadikan saya berharga dan mulia. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi saya. Tuhan, tolong Engkau yang menjaga hati dan pikiran saya. Tuhan, saya mau belajar untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar saya, kepada orang tua saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, saya mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah online Sekolah Minggu Abi Hosana minggu depan. Selamat pagi teman-teman, tiba saatnya kita memberikan kolekte. Untuk kolekte dapat dilakukan melalui scan code di layar atau dapat ditransfer secara manual melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk kolektenya ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, ketemu lagi dengan Cipegi. Kita mau menggambar adik-adik. Yuk kita siapin kertas gambarnya. Dari buku gambar nih, kita ambil satu lembar kertas. Nah, sekarang lipat bagi dua. Jangan lupa ketemu ujung-ujungnya yang rapi ya adik-adik. Setelah itu kita lipat lagi. Kita lipat lagi. Nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Kertas ya. Jadi pertama kertas dilipat, terus dilipat lagi. Sekarang Cipegi perlunya seperti ini adik-adik. Jadi nanti adik-adik menggambar di sini. Yuk kita mau menggambar ya. Adik-adik, posisi kertasnya perhatikan ya, seperti ini ya. Nah, adik-adik mulai gambar, buka kertasnya seperti ini. Adik-adik gambar, Cici sudah sketch duluan pakai pensil ya, supaya lebih cepat. Nanti adik-adik balikin lagi kertasnya seperti ini. Adik-adik sambungin lagi pakai pensil seperti telinga ini ya. Sambungin lagi. Nah, sekarang Cici mau pakai spidol. Pertama tarik garis seperti ini, bikin bentuk muka ya adik-adik. Buka ininya. Telinganya. Terus adik-adik, nah bikin sambungin lagi ya. Sekarang kita mau gambar mata. Kita mau gambar hidung adik-adik. Sekarang Cici mau gambar mulut. Mulutnya ini tertawa, dia bersuka cita sekali. Kita mau gambar alis. Sekarang kita mau gambar rambut adik-adik. Ini Cici gambar anak laki-laki nih adik-adik. Sekarang di matanya kita tambahin
adik-adik ya. Sudah digambar mulut ini. Sekarang itu adik-adik gambar garis lengkung ini. Hasilnya seperti ini adik-adik. Ya, Peggy mau gambar apa sih? Ini adalah masker. Jadi anak ini pakai masker adik-adik. Pada saat ini masker sangat-sangat diperlukan. Virus, jadi kita harus pakai masker. Nah, motif maskernya nanti adik-adik terserah. Sekarang Cici mau warnain mulutnya. Mulutnya adik-adik, Cici mau kasih matanya ini agak coklat. Yang rapi adik-adik. Warnanya jangan keluar-keluar garis ya. Nah adik-adik, nanti adik-adik warnain di pinggir sini. Adik-adik, jangan lupa di sini adik-adik tulis nanti ya kan, nama adik-adik. Nanti setelah diwarna semua adik-adik tulis nama adik-adik ya. Nah Cici udah ada yang jadinya nih adik-adik seperti ini. Yuk kita lihat ya adik-adik, ini adalah hasilnya yang sudah Cipegi warnain seperti ini. Ini maskernya. Nah, sekarang kita buka ya. Wow, bersukacita karena Tuhan Yesus mengasihi dan menjadikan kita berharga. Yeay. Nah, ini adalah gambar anak laki-laki. Jangan lupa adik-adik tulis ya di sininya ya, ayat hafalannya ya. Nah, untuk anak perempuannya seperti ini Cipegi juga udah buat. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Kita buka ya. Wow, sudah ada ayat hafalannya. Bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tulis namanya ya. Peggy berharga. Ini nama adik-adik ya. Misal Abel, Michael, Gabriel, Ella, Kayla ya, dan lain-lain. Nah, tulis ayat hafalannya. Jangan lupa nanti setelah diwarnain selesai semua, adik-adik minta tolong papa mama rekamin sembari adik-adik buka seperti ini ya. Jangan lupa ya adik-adik kirim ke nomor WA yang ada di bawah ini. Cici tunggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di acara kreativitas berikutnya.